Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Berjumpa dengan kami kembali, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021. Dan pelayanan pada hari Minggu ini dilayani oleh Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia (GKARI). Dan bagi saudara-saudara yang telah melaksanakan ibadah di dalam gereja, tetap perhatikan protokol kesehatan. Selamat beribadah. Dimuliakanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Memulai Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristen seluruh Indonesia terjadi dan diberkati hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kami naikkan pujian dan hormat bagimu. Besar keagunganmu, besar Yesus, kau yang terbesar. Penuhi hati kami. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata sekarang. Kemuliaan-Mu besar, keagungan-Mu besar. Yesus, kau yang terbesar. Penuhi hati kami. Kemuliaan-Mu besar, keagungan-Mu besar. Yesus, kau yang terbesar. Yesus, kau yang terbesar. Oh, Yesus, kau yang terbesar. Penuhi hati kami. Bapa, kami imani Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tunduk di hadirat-Mu. Kami rindu menikmati kebenaran-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, supaya kebenaran yang kami baca dan renungkan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Berkati semua pemirsa, semua hamba-hamba Tuhan. Kami bersatu di dalam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, dimanapun saudara berada,
umat Tuhan yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Bersukacita bersama dengan semua keluarga besar, mempercayai bahwa kesempatan ini Tuhan ada bersama dengan kita di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi berarti di tengah kota dan bangsa kita. Hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tuhan memberikan pembelajaran bagi kita pada hari ini sesuai dengan tema mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Saudara-saudara sekalian, manusia dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berkelompok, masing-masing orang memahami tentang kebenaran. Ada kebenaran individu, ada kebenaran kelompok, ada kebenaran kota, bangsa, dan negeri. Percaya bahwa semua kebenaran itu adalah kebenaran yang relatif. Ada satu kebenaran yang Tuhan mau saudara saya pahami, adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang dideklarasikan oleh Allah sendiri melalui Kristus Yesus Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Hari ini ketika kita ada dalam persekutuan bersama, saya ingin mendorong kita untuk memahami tentang kebenaran yang dibutuhkan oleh semua manusia. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang kita pahami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam situasi Indonesia yang sangat membuat banyak rakyat Indonesia dalam tekanan, manusia membutuhkan sebuah kebenaran yang memberikan kelegaan, kebenaran yang memberikan kelepasan, kebenaran yang memberikan kehidupan. Yohanes menulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memberkahkan kamu. Sebuah kebenaran yang sanggup melepaskan manusia, memberikan kelegaan, kemerdekaan, hidup mengagungkan Tuhan. Bukan karena apa yang dikerjakan, tetapi karena kasih karunia. Melalui kebenaran manusia dimerdekakan. Inilah kebenaran yang kita butuhkan, saudara dan saya butuhkan dalam kehidupan di tengah bangsa kita, sehingga kita menjadi berarti bagi orang lain. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman yang kita baca hari ini menjelaskan yang pertama, supaya kita mengenal yang benar. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya percaya bahwa kebenaran itulah yang dirindukan oleh semua orang. Mengenal yang benar. Siapakah kebenaran itu? Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6.
Kebenaran yang diimani adalah seluruh kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab sebagai pedoman iman Kristen dan Tuhan Yesus yang adalah kebenaran yang hidup itu sendiri. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ini kebenaran yang didambakan oleh manusia, yang memberikan kedamaian, memberikan kepastian, memberikan kelegaan, dan membuat manusia berarti oleh karena perjumpaan ilahi dengan kebenaran itu. Sebuah perjumpaan supranatural yang dibutuhkan oleh manusia untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya yang dari Tuhan itu sendiri. Alkitab menegaskan bagi saudara dan saya bahwa kebenaran yang memberkahkan manusia dari dosa dan kehancuran, kekuasaan, kegelapan, dibebaskan dari keterikatan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, sekali lagi bermanfaat untuk memperbaiki, mengajar, menyatakan kesalahan, dan menuntun orang di dalam kebenaran. Itulah sebuah penegasan yang Alkitab ajarkan bagi kita. Saudara pemirsa, sadar bahwa kebenaran inilah yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk mengalami kelepasan, keselamatan, dan kehidupan berkelimpahan di dalam Tuhan. Alkitab memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa. Yesus Kristus adalah kebenaran. Di dalam kehidupannya ada hidup. Di dalam kehidupannya ada kelepasan. Di dalam kehidupannya ada kepastian. Kematian, kebangkitan Kristus memberikan sebuah otoritas, kuasa bagi saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran yang memberkahkan. Hanya kebenaran itu yang saudara dan saya butuhkan untuk mengalami kemerdekaan di tengah tekanan, kesulitan, kesukaran. Kebenaran itu sanggup menggetarkan Anda untuk mengalami kekuatan yang dahsyat sendiri. Semua yang kita pelajari hari ini membawa kita menikmati kemenangan. Yang kedua, bahwa berada di dalam kebenaran atau berada di dalam yang benar adalah kerinduan setiap orang yang mengasihi Tuhan. Cara mengenal yang benar untuk seseorang yang merindukan itu, Alkitab memberikan catatan bagi kita bahwa apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diangkat daripadanya. Hanya ketika hati saudara berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan mengambil selubung itu sehingga engkau mengenal yang benar, hidup dalam yang benar, tinggal di dalam yang benar, dan engkau menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Alkitab memberikan kita sebuah penegasan bahwa benar hanya ketika kita berpaling kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kekuatan setan datang mengikat kita, mau mencederai, mencelakakan, mau membunuh kita. Tapi dengarkan, Allah yang benar itu Allah yang hidup. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus mengalami kemerdekaan untuk tidak berpikir negatif,
untuk dia berpikir dengan akalnya saja untuk mencederai, mencelakakan, dan membunuh. Hanya orang yang empunya Tuhan yang adalah roh itu sendiri akan hidup di dalam kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, saya mendorong kita untuk mengalami kekuatan baru di dalam Tuhan. Memahami kebenaran secara tepat supaya kita ada di dalam yang benar itu. Yang kedua, bahwa tidak saja hati kita berpaling kepada Tuhan, tetapi kita harus beriman kepada Tuhan. Alkitab berkata demikian, bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wow, puji Tuhan. Tuhan memberi upah kepada orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan iman engkau boleh percaya Yesus adalah Tuhan dan kebenaran itu Yesus yang memberikan engkau kelepasan. Dalam tuntunan roh Allah, kebenaran roh itu membawa kita untuk melihat lebih jelas tentang pribadi yang benar itu, Yesus Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkan dinyatakan melalui Roh Kudus. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, tinggal di dalam yang benar adalah sebuah kenyataan, bukan ilusi. Matius menulis bagi kita, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan ada menyatakan kehendaknya sehingga kita tinggal di dalam kebenaran, tidak dijajah oleh kekuatan setan, tidak dinista oleh iblis, karena Dia Tuhan yang membuat tembok berapi sekeliling kita. Sesuai dengan Sakaria pasal 2 ayat yang ke-5, bahwa Tuhan berkata, aku sendiri merupakan tembok berapi sekeliling. Dan ketika Tuhan merupakan tembok berapi sekeliling kita, kita dalam yang benar itu sendiri, sehingga kita tidak bisa dijamah oleh karena kekuatan jahat. Hari ini apapun persoalanmu, dengarkan, ketika engkau ada di dalam yang benar, engkau terpelihara dan dinaungi. Dan Alkitab berkata, jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah memberikan kamu kerajaan itu. Tinggal dalam kerajaan, dilindungi dalam kerajaan, hidup di dalam kerajaan, diberi kekuatan dalam kerajaan, sehingga kita bersukacita dalam kerajaan untuk menjadi berkat di tengah kota dan bangsa kita. Saudara-saudara, mari kita percaya kepada Tuhan yang adalah benar. Orang boleh katakan apa saja, tapi Yesus mendeklarasikan dirinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini kita bersyukur karena kita memahami kebenaran itu dan tinggal dalam kebenaran. Menjamin kita untuk menikmati semua janji Bapa sampai kepada kekekalan itu sendiri. Alkitab memberikan penjelasan bagi kita bahwa Tuhan merindukan supaya kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Akibat atau keuntungan dari tinggal di dalam yang benar adalah tinggal bersama Yesus. Kalau kita tinggal bersama Yesus, kita dalam lingkaran kemuliaannya, maka tidak ada satu kekuatan setan, sakit penyakit, roh jahat tidak mendekat, karena engkau ada di dalam zona keamanan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan Tuhan menjaga saudara dan saya. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 20, Alkitab berkata bagi kita, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Tinggal dengan Yesus adalah sebuah kerinduan.
Tuhan ada bersama dengan kita. Sebuah persekutuan manis. Dan Alkitab berkata, Yesus memberitahu banyak hal yang tersembunyi dalam diri Allah bagi saudara dan saya, sehingga kita mengalami hal-hal mulia bersama dengan Tuhan. Kita tidak takut. Mengapa kita tinggal dalam kebenaran? Karena kita menjadi miliknya Tuhan Yesus. Alkitab memberikan penjelasan bagi kita bahwa Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, yang mengaruniakan kuasa itu, otoritas untuk kita ada di dalam kebenaran itu sendiri. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, ketika saudara tinggal dalam kebenaran, so dengan Yohanes 15 ayat 7, maka apa saja yang engkau kehendaki, yang engkau minta kepada Bapa, Bapa mengaruniakan. Hari ini doa, Tuhan mengaruniakan engkau kesehatan, kekuatan, perlindungan, kelimpahan, berkat. Tuhan beri engkau iman untuk bertahan di tengah-tengah badai, melihat betapa Tuhan dahsyat karena engkau ada di dalam kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, tinggal di dalam yang benar adalah tinggal menikmati kekekalan. Tuhan memberikan kekekalan di dalam Yesus Tuhan. Itu jaminan saudara saya ketika kita percaya kepada Tuhan yang bangkit itu, menjamin kita untuk tinggal dalam kekekalan bersama dengan Bapa, dimulai ketika saudara percaya kepadanya. Karena itu Alkitab memberikan kita kepastian bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenal yang benar lebih dalam lagi. Mari kita tinggal di dalam yang benar, menikmati seluruh kebenarannya di bumi, sehingga saudara berdiri tegap untuk menjadi berarti di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berbuah di dalam kebenaran bagi kerajaan Bapa, karena itulah kehendak Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Mari kita bersuka cita. Tuhan ada bersama saudara. Tuhan ada bersama dengan saya. Dia adalah Allah yang benar. Dia yang benar itu sendiri yang menjamin kita hari ini dan selamanya. Mari arahkan hatimu kepada Bapa dan percaya Dia sekali lagi. Ketika hatimu berpaling kepadanya dengan iman yang kokoh, maka selubung itu diangkat sehingga engkau makin mengenal Dia dalam kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Kami deklarasikan Bapa, kebenaran itu menjadi bagian kami. Kami tinggal dalam kebenaran, sehingga kami berarti di tengah bangsa kami, kota kami, negeri kami, dan Tuhan dipuji-puji. Kuduskan dan layakan kami, menikmati kasih karunia-Mu, sehingga kami tetap hidup mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di mimbar kudus-Mu, kami menyatakan kasih dan berkat Tuhan atas pemerintahan kami, untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Agama Bapak Yakut Kolil Kumas, Wakil Menteri Agama Dr. Andus Haji Sainud Tauhid Saadi, Dirjen Bimas Kristen Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi, MSI, seluruh rakyat Indonesia, bersama dengan semua umat Kristen dan pemirsa
di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami sangat percaya bahwa kasih sayang, perlindungan, berkat Bapa dinyatakan melewati semua tantangan kehidupan. Seperti firman-Mu yang boleh kami dengar, bahwa kami boleh hidup di dalam Engkau semata-mata karena kemurahan Bapa yang tak terbatas. Diberkatilah pemerintahan kami dengan hikmat wibawa surgawi, sehingga di dalam menata semua hal berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kami tahu mereka diberikan pengurapan hikmat kuasa Tuhan, sehingga semua hal yang terselenggara menjadi bagian dari keselamatan bangsa dan dinyatakan di dalam anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami seperti yang Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan yang telah memberkati kami. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu. Kami mengakhiri seluruh ibadah kami dan mengimani berkat yang dari Bapa. Kasih karunia yang dari Bapa melimpah penuh atas kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan oleh pengurapan Roh Kudus. Sukacita sorgawi menjadi bagian kami sekarang, selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Di dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Martinus G. Raja, MDiv, Ketua Umum Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia, dan para pelayan yang sudah melayani di tengah-tengah Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia hari Minggu ini. Juga puji-pujian yang sudah dibawakan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak dengan orang lain,
mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Mari terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari sama seperti yang sudah ditunjukkan oleh para Rektor Institut Agama Kristen Negeri dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri. Biarlah protokol kesehatan ini menjadi protokol tetap dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami berterima kasih saudara tetap mengunjungi Instagram kami, YouTube kami, dan juga website kami. Kunjungan saudara, like, share, subscribe menjadi penyemangat buat kami untuk terus melayani dalam mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng menandakan bahwa saudara diingatkan ada mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.